Baik Sobat OS, Blanko daftar riwayat hidup ini kalian peroleh setelah kalian melaksanakan validasi data di tempat kalian melakukan pendaftaran, baik di Agendam ataupun Agendram setempat. Penulisan daftar riwayat hidup ini ditulis dengan menggunakan tinta warna biru atau pulpen warna biru dengan menggunakan huruf kapital atau huruf besar. Kemudian sebelum kalian menulis daftar riwayat hidup ini, kalian pahami dulu setiap kata ataupun kalimat untuk setiap barisnya supaya kalian benar dalam pengisian daftar riwayat hidup tersebut. Selanjutnya, untuk memudahkan proses penulisan daftar riwayat hidup ini, sebaiknya data-data kalian, baik data pribadi, data pendidikan, data keluarga, baik saudara kalian sendiri ataupun saudara dari ayah ataupun ibu, sudah kalian terlebih dahulu pahami supaya kalian cepat ataupun lebih mudah dalam pengisian daftar riwayat hidup ini. Oke Sobat OS, langsung saja kita ke tutorial pengisian daftar riwayat hidup ini. Yang pertama, kita menulis nama lengkap, kemudian jenis kelamin, pilihannya pria atau wanita. Kalau pria berarti coret atau garis wanita. Tempat lahir, tanggal lahir, suku, kalian tulis sesuai dengan suku kalian masing-masing, misalkan Batak, Jawa, Papua, dan lain sebagainya. Tinggi badan, berat, rambut, karena rambut saya hitam maka saya tulis hitam lurus. Bagi kalian yang rambutnya keriting, kalian tulis saja mata hitam bulat. Ciri lain misalkan mempunyai tai lalat di pipi sebelah kiri. Nah, karena saya tidak mempunyai ciri lain, maka saya tulis tidak ada. Golongan darah, sesuaikan dengan golongan darah kalian. Kalau kalian belum mengetahui, segera periksa ke klinik atau ke puskesmas atau rumah sakit terdekat. Pendidikan umum, SD negeri 1 Tapanuli. SLTP, kalau kalian SLTP tulis SLTP, kalau SMP tulis SMP. SLTP negeri 2 Tapanuli. SLTA, karena saya SMU maka saya tulis SMU negeri 1 Tapanuli Utara. Perguruan tinggi atau akademi, tidak ada. Pengalaman kerja, nah jika kalian mempunyai pengalaman kerja selama sekolah atau setelah lulus sekolah, kalian tulis saja. Tapi karena saya tidak mempunyai pengalaman kerja, maka saya tulis tidak ada. Oke, selanjutnya agama Kristen Protestan, Kristen Katolik, Islam, Buddha, Hindu, dan sebagainya. Nah, saya tulis di sini Kristen Protestan. Kawin belum kawin. Alamat ini kalian tulis sesuai dengan yang tertera pada KTP.
Oke, selanjutnya kecakapan bahasa, misalkan bahasa nasional, bahasa internasional, ataupun bahasa daerah. Nah, pertama saya tuliskan di sini bahasa Indonesia. Indonesia, aktif atau pasif? Aktif. Nah, yang dimaksud di sini aktif ialah bila kita mampu membaca, mendengar, dan juga berbicara dengan bahasa Indonesia. Kemudian bahasa Inggris. Di sini saya tulis pasif karena saya untuk berbahasa Inggris hanya bisa membaca dan mendengar saja. Akan tetapi kalau berbicara saya belum bisa. Selanjutnya kursus-kursus. Nah, selama kalian sekolah ataupun setelah lulus, mungkin kalian pernah kursus, kalian tulis saja. Nah, karena saya pernah kursus, saya tulis di sini komputer. Oke, selanjutnya kepandaian istimewa. Kepandaian istimewa misalkan bermain bola voli. Nah, untuk kalian yang punya kepandaian yang lain, kalian tulis saja sesuai dengan bidang masing-masing. Nah, selanjutnya nama ayah kandung dan alias data keluarga ini. Data keluarga kita isi nama ayah kandung, tempat tanggal lahir, pekerjaan. Kalian tulis kalau petani, kalau buruh, kalau wira swasta, kalau PNS, dan sebagainya. Alamat Tapanuli Utara. Nama ibu kandung. Tempat tanggal lahir. Pekerjaan. Kalau ibu rumah tangga, kalian tulis ibu rumah tangga. Kalau pekerjaan yang lain, kalian tulis saja. Alamat Tapanuli Utara. Nama ayah tiri angkat atau nama ayah tiri atau ayah angkat. Jika ada, kalian tulis datanya, tapi kalau tidak ada, kalian tulis tidak ada. Nama ibu tiri atau angkat. Jika ada, kalau kalian tulis, jika tidak ada, kalian tulis tidak ada. Nama panggilan. Kalau kalian mempunyai nama panggilan, kalian tulis. Selanjutnya saudara. Saudara kita tulis sesuai dengan berapa jumlahnya saudara kita. Yang pertama P atau W, pria atau wanita. Wanita, usia, kandung tiri angkat, kandung, pekerjaan, wira swasta, alamat Surabaya. Yang kedua pria atau wanita. Pria, usia 38 tahun, kandung, Kalimantan. Oke, selanjutnya kita isi data
keluarga yang menjadi tanggungan calon bagi yang sudah kawin. Nah, tidak ada. Selanjutnya, saudara dari bapak. 1, pria atau wanita, pria, usia, kandung tidak angkat, kandung, pekerjaan, PNS, alamat Samarinda. Oke, selanjutnya saudara dari ibu. Pria atau wanita, pria, usia, kandung, pekerjaan, tani, alamat, peduli. Oke, kita ke lembaran selanjutnya, lain-lain. Organisasi yang pernah diikuti, nama organisasi, jabatan, tahun. Nah, mungkin kalian waktu sekolah atau setelah lulus mungkin mengikuti organisasi seperti organisasi kesiswaan, OSIS, ataupun Karang Taruna. Nah, di sini kita OSIS, ketua tahun 2018. Cabang olahraga yang aktif diikuti, misalkan atletik. Kalau kalian yang mempunyai olahraga yang lain, misalkan bola voli atau sepak bola dan lain-lain, kalian isi saja. Cabang kesenian yang aktif diikuti, seni musik. Kalau kalian aktif seni tari atau seni lainnya, kalian isi saja. Selanjutnya, keterangan lain yang perlu dikemukakan. Kalau ada keterangan yang lain yang perlu kalian kemukakan, misalkan kalian pernah mengikuti kejuaraan lomba, misalkan internasional atau nasional, kalian tulis saja. Atau ada keterangan lainnya, kalian tulis saja. Jayapura 12 Agustus 2021. Daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila terdapat keterangan yang dipalsukan, saya bersedia dituntut secara hukum. Kemudian kita tulis nama lengkap, kemudian kita tanda tangani, dan kita tempel pas foto 4x6 berwarna, atau kalian sesuaikan saja. Kalau disampaikan bisa tidak berwarna, ya kalian tempel sesuai dengan instruksinya. Nah, setelah selesai kalian buat daftar riwayat hidup ini, kemudian kalian teliti. Setelah kalian teliti, kalian bawa daftar riwayat hidup yang sudah kalian tulis ke kelurahan masing-masing untuk dicap dan tanda tangani. Kemudian jangan lupa kalian fotokopi dan juga kalian legalisir. Nah, di sini yang perlu kalian perhatikan bahwa kalau kalian pergi ke kelurahan, kalian terlebih dahulu ke RT ataupun RW setempat ataupun tempat kalian berdomisili untuk meminta surat pengantar supaya kalian bisa mengurus surat atau meminta tanda tangan dari kelurahan. Karena kalau kita berurusan dengan kelurahan pasti diminta surat pengantar dari RT ataupun RW. Nah, yang perlu kalian pahami dalam penulisan daftar riwayat hidup ini bahwa data yang kalian berikan benar apa adanya, karena ini nanti akan berkaitan juga
untuk data-data kalian selanjutnya. 76, Indonesia tangguh, Indonesia tumbuh.